membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 akan dilanjutkan dalam Yesaya 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan. Sebab kuk yang menekannya dan ganda yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan dunia. Sebab setiap sepatu tentara yang berendak-endak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi uban api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman. Terima kasih yang sudah membacakan teks kita. Salam Bapak Mama. Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu dan ada sukacita ya karena besok Natal di sini. Ya. Pak Esra akan ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Baik, kita akan belajar firman Tuhan dengan teks yang sudah dibacakan, dan saya beri tema bagi kita di dalam renungan firman Tuhan pada Minggu Advent yang keempat, yaitu yang terakhir, dengan tema terang telah bersinar. Dan tema ini berdasarkan ayat 1 dari bacaan kita yang juga adalah nats pembimbing. Kemudian tadi juga di dalam bagian awal di pembukaan liturgi juga teks ayat 1 dari Yesaya pasal 9 dikutip di pembukaan liturgi hari ini. Bapak Mama, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin kami persiapan untuk ibadah hari ini dan hujan sepanjang hari. Di pagi waktu Ibu Gembala hubungi saya untuk menyampaikan firman di tempat ini, itu masih mendung seperti ini. Kemudian lalu hujan sampai sore, dan saya mempersiapkan pelayanan hari ini, tetapi juga dengan doa bahwa hari ini Tuhan buat supaya sekalipun sudah matahari, tidak cerah hanya mendung, tapi jangan hujan. Karena saya kondisi lagi tidak sehat juga, dan itu akan bermasalah dan akan mengganggu di dalam pelayanan hari ini. Saya sempat hubungi Ibu Gembala, kan hari ini Pak Pendeta khotbah di gereja Induk, gereja Revival, dan mengatur semua pelayanan, dan saya katakan saya besok tidak ada, karena biasanya di gereja Induk saya juga ada di bagian multimedia sama dengan Kak Rio, juga selain melayani di mimbar pelayanan di gereja juga di multimedia bersama dengan Pak Edson. Jadi saya izin tidak hadir karena
harus datang ke sini melayani. Lalu teman-teman yang kita doakan supaya besok tidak hujan karena keadaan lagi tidak sehat dan itu bisa mengganggu. Tapi puji Tuhan, tadi waktu kami mau datang itu sudah guntur di Kupang dan gelap sekali. Saya bilang Tuhan, sekalipun gelap, tapi kalau Tuhan tolong, Tuhan tahan supaya nanti setelah cerah yang di bagian timur sana baru hujan di Kupang tidak apa-apa. Dan betul juga, setelah kami datang di bagian sini cerah lalu di Kupang hujan. Tapi kami sudah lewat hujan dulu. Jadi bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Mama semua. Ya, itu sedikit pendahuluan dari saya. Saya senang sekali bahwa hari ini bisa berjumpa di penghujung tahun 2024. Saya pernah berpikir bahwa mungkin saya tidak dapat lagi punya kesempatan melayani di gereja ini di penghujung tahun ini karena semua punya jadwal yang padat, semua sudah punya jadwal masing-masing di setiap minggunya, dan pasti di tahun depan bahwa saya bisa berjumpa dengan jemaat. Tapi puji Tuhan bahwa hari ini saya tidak lagi bersyukur karena nomor satu bukan ya, tapi saya bersyukur karena Tuhan izinkan sehingga bisa melayani bersama dengan Bapak Mama di tempat ini. Saya berharap bahwa Bapak Mama semua ada dalam keadaan sehat. Hari ini mendung dan banyak yang tidak datang mungkin ya, atau sudah semua ini kekuatan Nunpul semua seperti ini belum ya, masih banyak yang tidak datang. Kemarin kami ada Natal, kemudian saya dengar satu pengkhotbah bilang begini, kita orang Kristen ini orang Kristen tisu. Tahu tisu? Tisu kena air apa? Noy. Sama juga, kita sama-sama giliran hujan, biar besok ya, minggu depan baru gereja. Ya, kita model tisu gitu. Ketika hujan orang Kristen noy, gereja nanti minggu depan. Jadi agak mirip-mirip. Saya bilang, iya juga ya, masuk akal. Karena kalau hujan itu jadi alasan banyak orang tidak datang gereja. Persis seperti tisu, kena air langsung. Bagi Bapak Mama Saudara yang terkasih, menarik sekali hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan lagi di dalam nubuatan tentang kelahiran Sang Raja Damai. Dan Bapak Mama Saudara, kalau kita ingin melihat seluruh teksnya mulai dari Yesaya 8 ayat 23 kemudian Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, maka kita harus melihat konteks ini dari mana penulis menulis firman Tuhan pada saat itu, situasi kondisinya seperti apa, bangsa Israel dalam keadaan seperti apa pada saat firman Tuhan ini ditulis, dinyatakan bagi orang-orang Israel pada saat itu. Nah, Bapak Mama Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Yesaya ini ditulis oleh Yesaya sendiri sebagai seorang nabi. Ada penafsir yang beranggapan bahwa Yesaya ini tidak ditulis oleh Yesaya. Di pasal 1 sampai pasal 39 itu memang ditulis oleh Yesaya, tetapi kemudian mulai pasal 40 sampai pasal 66 dan kitab Yesaya itu ditulis oleh orang lain yang bukan Yesaya. Tapi bagaimanapun siapapun yang menulis Yesaya atau yang lainnya, ini adalah firman Tuhan yang datang kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, kalau kita belajar tentang pelayanan Yesaya, nah Nabi Yesaya ini dia melayani di Israel, dia terpanggil sebagai seorang nabi itu di kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel itu di bawah kepemimpinan Salomo itu hanya satu. Tapi kemudian setelah Salomo mati, kerajaan Israel itu terpecah dua. Nah, kita tahu bahwa suku Israel itu kan ada 12. Jadi kerajaan ini terpecah jadi dua. Satu suku itu namanya suku Israel atau kerajaan Israel itu berpusat di Samaria. Nah, kerajaan Israel yang berpusat di Samaria ini mereka ada 10 suku. Kemudian kerajaan yang satunya yaitu kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini pusatnya di Yerusalem dan dia hanya terdiri dari 2 suku saja. Nah, dan Yesaya ini nabi yang dipanggil secara khusus melayani di kerajaan Yehuda yang pusat
Yerusalem. Ada nabi-nabi yang lain, tetapi nabi-nabi yang lain itu melayani di Israel, kerajaan Israel. Tapi khusus untuk Yesaya, ini dia melayani, Tuhan panggil dia sebagai nabi di kerajaan Yehuda. Dan ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, di bawah kepemimpinan 4 raja. 4 raja yang melayani dengan masa jabatan yang berbeda-beda. Tapi di 4 raja yang melayani ini, Yesaya hidup dan dia melayani di sana. Pertama itu ada Raja Uzia. Kalau kita baca di kitab 2 Raja-Raja, itu tentang kisah raja-raja, ada yang namanya Raja Uzia. Nah, Raja Uzia ini memerintah di saat Yesaya ini melayani. Kemudian setelah Raja Uzia selesai, diganti dengan anaknya Raja Yotam. Kemudian setelah Raja Yotam ini mati, diganti dengan Raja Ahaz. Kemudian Raja Ahaz ini mati, terakhir diganti dengan Raja Hizkia. Nah, di antara 4 raja ini, raja yang paling jahat, paling berdosa, paling melakukan hal yang itu sangat dibenci oleh Tuhan ini adalah Raja Ahaz. Nah, waktu Raja Ahaz ini memerintah, inilah teks firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ini datang kepada bangsa Israel. Jadi pasal 9 ini ketika nubuatan penglihatan Yesaya, kemudian dia memberikan nubuatan ini terjadi pada saat Raja Ahaz memerintah. Nah, kita perlu tahu supaya kita tahu kondisi yang terjadi seperti apa saat itu, dan Tuhan memberikan firman ini supaya apa pada orang-orang Israel saat itu. Firman Tuhan ini bukan datang kepada kita hari ini di Kota Kupang di Nungku Sonde. Ini sebelum Masehi, 700 sebelum Masehi, firman ini sudah datang, dan itu kepada bangsa Israel di sana, di Palestina sana pada waktu itu. Karena itu situasi ini kita perlu belajar supaya kita tahu bahwa oh, ternyata latar belakangnya seperti ini. Makanya firman Tuhan datang kepada Israel atau bangsa kerajaan Yehuda. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan ini. Saya bagi dalam beberapa bagian untuk kita renungkan bersama-sama. Poin pertama yang akan kita belajar yaitu kesuraman di tanah Naftali dan tanah Sebulon. Ini kita bisa lihat di dalam pasal 8 ayat 23, kemudian di pasal 9 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita perhatikan 3 ayat ini, ayat 23, ayat 3 dan ayat 4 itu ada kata-kata di dalam ayat 23 dengan jelas, negeri yang terhimpit. Di negeri yang terhimpit ini terjadi kesuraman. Jadi ada kesuraman di negeri yang terhimpit. Negeri yang terhimpit ini negeri apa? Nah, kemudian lanjutan daripada teks ini, negeri yang terhimpit yang dimaksud adalah tanah Sebulon, tanah Naftali. Nah, tanah Sebulon, tanah Naftali maksudnya begini. Bangsa Israel ketika masuk kota Kanaan, masuk Kanaan, kemudian mereka menjadi bangsa di negeri Kanaan itu, mereka lalu tanah itu dibagi per masing-masing suku. Jadi ada 12 suku dengan masing-masing tanah mereka. Nah, di sini tanah Sebulon, tanah Naftali ini yang dikatakan itu terhimpit dan terjadi kesuraman. Bahkan bukan hanya itu, tetapi di ayat 23 juga dikatakan Tuhan merendahkan tanah itu. Jadi tanah Sebulon, tanah Naftali ini dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal buruk yang terjadi dengan 2 tanah ini. Kok mengerikan sekali disebutkan secara khusus 2 tanah ini. 10 lain tidak disebutkan, tapi 2 tanah ini secara khusus disebutkan di dalam teks kita, yaitu Naftali dan juga Sebulon. Yang pertama tadi kita lihat bahwa tanah ini terhimpit, negeri yang terhimpit, negeri yang kedua itu terjadi kesuraman. Kesuraman ini sesuatu yang buruk yang terjadi di negeri itu. Kemudian bukan hanya itu, tapi Tuhan merendahkan tanah itu. Saudara ingat ya, kalau manusia yang merendahkan kita masih baik-baik saja. Bisa makan, bisa minum, bisa tidur dengan aman di rumah. Sekalipun manusia merendahkan. Tapi hati-hati kalau Tuhan yang merendahkan. Ngeri kalau Tuhan merendahkan. Ini yang terjadi. Tuhan merendahkan tanah Naftali dan juga tanah Sebulon. Kalau begitu kita bertanya, kenapa bisa terjadi
mengerikan begitu untuk tanah Zebulon dan Naftali pada saat itu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, kalau kita lihat di dalam peta untuk Israel kuno, kita lihat bahwa di bagian atas Israel itu besar, dari di bagian atas itu ada tanah Naftali dan tanah Zebulon. Tanah Naftali dan tanah Zebulon itu kecil saja dan mereka itu pas-pas di ujung atas. Dan kemudian ujung atas ini tentunya karena di ujung kecil, mereka ini diantarai oleh bangsa-bangsa besar di kiri dan kanan. Nah, karena itu tanah Naftali dan tanah Zebulon, bangsa orang Israel yang bilang di sini, itu mereka mengalami sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena tanah Naftali dan juga tanah Zebulon bukan saja mereka di ujung, tapi itu sebagai pintu masuk. Pintu masuk bangsa-bangsa lain bisa menguasai Israel, bisa menjajah Israel, bisa menaklukkan Israel. Itu dimulai dari tanah Zebulon dan tanah Naftali. Itu merupakan pintu masuk di mana bangsa-bangsa lain bisa masuk dan bisa menjajah, bisa menghancurkan bangsa Israel, orang-orang Israel pada saat itu. Jadi kita lihat bahwa wilayah yang dimaksud dengan mengalami kesurangan ini memang terjadi sesuatu yang sangat buruk kepada bangsa Israel, orang Israel pada saat itu. Kenapa? Karena bangsa-bangsa lain itu Tuhan utus untuk mereka pergi dan mengajar Israel habis-habisan. Kenapa Tuhan mengajar bangsa ini habis-habisan? Kalau kita belajar tentang sejarah Israel, Israel ini kepala batu lama. Di sini ada jemaat yang kepala batu, tiba-tiba kita karena di kepala batu. Pasti tak mana saja jemaat yang nurut-nurut saja, mana jemaat yang kepala batu, ngomong 3 kali baru dengar atau 10 kali baru dengar. Ada, bukan tidak ada. Pasti ada. Ya. Jadi Israel itu benar-benar dikatakan bangsa yang tegak teguh. Mereka jahat. Mereka ini bangsa yang kepala batu di hadapan Tuhan. Tuhan itu mau supaya mereka hanya menyembah Allah saja. Tidak boleh menyembah berhala. Tapi apa? Ketika mereka bergaul dengan bangsa lain, kemudian mereka masuk kepada bangsa lain, lalu bangsa lain ajak mereka untuk menyembah berhala, mereka ikut. Dan ketika mereka ikut, Tuhan hajar tubuh, ada yang mati, ada yang hancur-hancuran. Habis itu Tuhan pulihkan mereka, mereka ikut Tuhan. Lama-lama ikut Tuhan, jatuh lagi di dalam penyembahan berhala. Dosa ini yang buat Tuhan murka begitu rupa, dan akhirnya Tuhan merendahkan tanah ini dengan cara kirim bangsa-bangsa asing pergi ke Israel, pergi ke tanah ini, lewati tanah ini dan hancurkan orang-orang Israel, bunuh bantai orang-orang Israel di sana. Kenapa? Karena kepala batu ini, karena tidak taat ini, karena dosa penyembahan berhala yang mereka lakukan ini. Itulah sebabnya Allah mengajar mereka dengan luar biasa. Makanya di ayat 23 itu terjadi kesurangan kepada tanah Naftali dan tanah Zebulon. Karena apa? Karena ini, karena dosa Israel dan tanah itu diinjak-injak oleh bangsa lain. Artinya bangsa lain masuk keluar dan menjajah Israel dengan begitu luar biasa. Banyak sekali orang Israel yang mati di tangan bangsa-bangsa asing. Kalau kita lihat, Tuhan akan hukum itu bangsa yang hancurkan bangsa Israel. Tapi sebelum itu apa? Tuhan pakai bangsa lain hukum Israel lebih dulu karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Berarti itu mengerikan sekali. Makanya terjadi kesukaran itu dalam arti negeri yang tidak bisa diharapkan. Orang-orang mati luar biasa Israel dan mereka tidak bisa punya pengharapan apa-apa karena dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan itu kita bisa lihat di dalam ayat yang keempat, detailnya dijelaskan tentang tanah Zebulon dan tanah Naftali itu seperti apa. Dikatakan ayat 4, setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Jadi di sini keluar masuk orang-orang, kereta-kereta kuda menjajah bangsa ini. Bahkan bukan hanya itu, tapi pemimpin-pemimpin Israel itu dibunuh di Israel pada saat itu. Dan tanah ini sangat mengerikan. Nah, seperti itu yang Tuhan hukum dari Israel. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah bangsa Israel, ketika Raja Ahaz ini memimpin dan Yeremia, Yesaya ini melayani pada saat itu, ada satu bangsa besar yang datang dan menghancurkan bangsa Israel saat itu, yakni bangsa Asyur. Bangsa Asyur ini salah satu bangsa di luar Israel pada saat itu yang dia punya kekuatan besar pada saat itu. Tapi sebelum akhirnya dia dihancurkan oleh Mesir, kemudian Mesir dihancurkan oleh Babel, kemudian Israel dibawa ke pembuangan di tanah Babel. Jadi pada saat teks ini ditulis, Israel itu dijajah
Saudara, kita bersyukur ya, kita punya tanah NTT ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita tidak lihat seperti Tuhan katakan, tanah Sebulun dan tanah Naftali Tuhan rendahkan, Tuhan hancurkan habis-habisan. Kita tidak tahu, tapi di sini Tuhan hancurkan. Dengan cara apa? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dari teks kita, itu ada kata-kata kuk yang menekan, ada kata-kata gandar yang ada di atas bahu, dan ada kata-kata tongkat si penindas. Apa itu? Kuk dan gandar ini sama. Bapak Ibu kalau punya sapi, kita di sini biasanya tidak membaca sawah dengan binatang yang seperti sapi atau kuda untuk mengangkat beban. Kuk itu ada dua kayu yang ditaruh di leher kuda. Model begini, ditaruh di leher kuda dan diikat supaya kuda itu hanya lihat ke depan, tidak bisa kiri, tidak bisa kanan, dia hanya ke depan atau ke bawah hanya lihat ke depan. Itu maksudnya kuk. Kuk ini sama juga dengan kata gandar ini. Nah, itu istilah yang dipakai. Artinya apa? Artinya saat itu ketika mereka dihajar oleh bangsa asing, Israel tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa melakukan apapun. Hak mereka dicabut semua. Mereka hanya punya kewajiban melakukan tunduk kepada Asyur. Tidak bisa buat apa-apa. Hak mereka dicabut habis-habisan. Tuhan membuat sehingga mereka betul-betul, orang bilang tiara, merayap, tidak bisa buat apa-apa. Harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Asyur. Itu maksudnya. Dan ini yang terjadi. Bahkan tongkat yang dikatakan tongkat si penindas, orang-orang yang menindas mereka itu betul-betul melakukan dengan sangat keji. Bapak Mama kalau pernah dengar orang tua kita yang sudah tua ini, mungkin mereka punya cerita tentang orang tua bagaimana di tahun sebelum Indonesia merdeka 45 yang lalu, di tahun sebelum 45 itu kan masih ada penjajahan bangsa-bangsa asing yang datang dan menjajah kita. Dan itu ada perlawanan, tapi juga ada hal yang begitu mengerikan mereka lakukan. Bayangkan itu di tahun yang nenek moyang ataupun nenek moyang yang alami, bukan kita yang alami. Dan kisah ini terjadi di Israel. Bagaimana penindasan itu luar biasa. Bapak Ibu kalau waktu ditutup sakit sedikit itu teriak mati. Apalagi ini penindasan yang begitu luar biasa terjadi. Itu sangat mengerikan pada saat itu. Jadi kita lihat bahwa gambaran satu ayat, gambaran pertama yang kita bisa lihat bahwa ada kesurangan di tanah Naftali dan tanah Sebulun. Ini berkaitan dengan bangsa yang menghajar Israel pada saat itu, yaitu bangsa Asyur, dan dibawa ke kepemimpinan Raja Ahaz. Nah, Raja Ahaz tadi saya katakan bahwa dia bukan saja raja yang jahat, tapi dia bawa berhala dari luar-luar bangsa asing itu dibawa ke Yerusalem, dikasih masuk ke bait suci. Di dalam bait suci itu dipasang berhala-berhala, kemudian bangsa Israel dipaksa untuk menyembah berhala di bait suci. Mengerikan kan bijaknya orang Israel. Bagaimana Tuhan tidak murka? Bagaimana Tuhan tidak marah terhadap mereka? Kalau bait suci, tempat yang harusnya mereka menyembah dan memuliakan Allah, dibawa masuk segala berhala dan dipaksa Israel untuk menyembah di sana. Ini yang terjadi dan tanah itu direndahkan oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, ada kesurangan yang besar, ada penganiayaan, ada penindasan, bukan saja dari bangsa asing, bukan saja dari raja yang jahat dan bejat di hadapan Tuhan. Tapi menariknya di dalam ayat yang ke-23 juga ada kata, sepenggal kata yang adalah harapan. Apa itu? Lihat di ayat 23 di bagian awal. Tetapi tidak selamanya ada kesurangan. Tadi ada kesurangan, tapi ayat ini bilang tidak selamanya. Berarti punya batas waktu. Tidak selamanya. Berarti pada waktu tertentu Israel itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Bukan saja tanah itu pada akhirnya tidak lagi mengalami kesurangan, tetapi bagian terakhir dari ayat 23 juga dikatakan di kemudian hari ia akan mempermuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Tidak lagi ada kesurangan nanti jika waktu Tuhan tiba, dan yang kedua Tuhan justru akan mempermuliakan tanah Naftali dan Sebulun. Dan apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Itu digenapi di dalam Tuhan Yesus. Begitu luar biasa Tuhan Yesus menggenapi tanah yang 700 tahun sebelum Masehi. Tanah itu direndahkan oleh Allah sendiri karena kejahatan dari Israel.
Kristus justru mengangkat tanah itu, dan bahkan di tanah itu Kristus dimuliakan. Tanah yang dulu direndahkan tapi diangkat, dimuliakan oleh Kristus. Kalau kita lihat di dalam pelayanan Yesus, seluruh pelayanan Yesus itu kalau kita belajar di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka terbanyak dari pelayanan Tuhan Yesus itu ada di daerah Galilea. Terbanyak dari pelayanan Yesus itu ada di daerah Galilea. Dan ketika Yesus melayani untuk pertama kali di daerah Galilea, apa yang Yesus katakan terhadap tanah itu? Matius 4 ayat 15 sampai ayat 17, Yesus bilang begini, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang Sungai Yordan, Galilea wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di mana? Di tanah Galilea. Di Galilea Yesus memulai pelayanan. Yesus mengutip apa yang Yesaya bilang, dulunya Tuhan merendahkan tanah ini, dan Yesus dari tanah yang dulu direndahkan, di situ Yesus memberitakan Injil, dan Injil itu tersebar kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat tanah Galilea ini di mana, maka Galilea ini ada di tanah Naftali dan Sebulon. Indah kan? Yang dulu direndahkan, tapi akhirnya Tuhan angkat tanah itu. Dan tanah itu justru dari Galilea, tanah Sebulon dan Naftali yang dulunya direndahkan itu, Tuhan memberitakan Injil, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tadi saya katakan itu bagian atas pojok, dan Galilea itu bagian atas. Kemudian setelah Galilea itu bangsa-bangsa di luar. Karena ketika Yesus melayani di Galilea, Injil itu tersebar dengan begitu luas kepada bangsa-bangsa lain. Makanya firman Tuhan katakan bangsa-bangsa lain juga apa? Juga terima Injil itu. Menarik sekali. Bukan saja Kristus datang kepada Israel sebagaimana janji firman Tuhan, tapi Kristus datang dan Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain dan meluas sampai kita, bangsa Indonesia, orang NTT, Kota Kupang, Tanah Timur, kita ada di Yerusalem dengan Injil. Kenapa? Dimulai dari Galilea, dimulai dari tanah yang dulunya direndahkan oleh Tuhan. Saudara, ini sangat luar biasa. Bukankah ini hal yang menarik untuk kita lihat bersama? Kalau begitu, kita mau belajar apa dari sini? Dari firman Tuhan poin pertama, ada kesuraman. Tetapi kesuraman itu juga ada janji harapan bahwa tanah itu kelak nanti akan diangkat, dan Kristus menunjukkan itu dengan begitu jelas. Dari tanah yang direndahkan itu, Injil diberitakan pertama kali dari situ, dan Injil tersebar dengan begitu luar biasa kepada bangsa-bangsa lain. Apa yang kita belajar? Poin pertama yang kita belajar adalah untuk kondisi yang terjadi di bangsa Israel, Allah mau supaya bangsa Israel menyembah hanya kepada Dia dan bukan kepada nenek moyang, atau bukan kepada Tuhan, atau bukan kepada ciptaan Tuhan. Tidak mau. Dan itu berlaku kepada kita hari ini. Allah mau supaya semua orang menyembah, memuliakan hanya Dia saja, dan bukan orang lain, bukan manusia, bukan berhala. Hari ini kita mendengar banyak kejadian, bahkan kita mendengar sampai 2024 suami masih terlalu banyak. Orang pergi dan menyembah berhala masih terlalu banyak sampai 2024 ini. Ingat, Tuhan akan menghajar mereka kalau tidak bertobat. Kalau kita bandingkan di dalam firman Tuhan, Keluaran pasal 34 ayat 14 bilang begini, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Tuhan itu Allah yang cemburu. Cemburu ini tidak benar-benar cemburu, tapi cemburu maksudnya Dia marah benar-benar kalau umat yang Dia tebus itu menyembah lain dan bukan menyembah Dia. Bapak Ibu hati-hati, kita punya kehidupan di dalam penyembahan kita menyembah hari Senin sampai Sabtu menyembah Dewa, hari Minggu menyembah Tuhan. Kita main dua kaki. Ada yang seperti itu. Di sana setiap hari Senin sampai hari Sabtu kita pergi kepada tempat-tempat lain, gunung-gunung, kepada akar, kepada kekuatan, pedang dan lain sebagainya.
Kau pergi di situ dan tanya dia, sembah dia, songgo dia, kasih dia makan. Ada tuh makanan disolatkan. Setelah itu hari Minggu kita datang ke gereja. Kita bersifat seperti orang munafik dan Tuhan cemburu, saudara. Tuhan cemburu. Dan juga kita lihat di bagian teks kita di dalam Yesaya 9 ayat 6 bagian terakhir, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan cemburu kalau bangsanya itu menyembah berhala dan bukan menyembah Dia. Hati-hati, Tuhan betul-betul menghukum orang yang tidak menyembah Dia. Jadi kalau ada dalam hati kita menyembah hari ini, bukan berarti kita pergi di gunung, bukan berarti kita pergi di kayu batu baru sempat, tidak. Biasanya di dalam hati kita mengutuk Dia, kita merendahkan Dia, kita tidak mengandalkan Dia, dan kita lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan kekuatan kita, lebih mengandalkan harta dan kekayaan kita daripada Dia. Hati-hati, itu bagian dari kita menyembah berhala. Dan Dia bisa tegur kita, karena Dia tahu itu, Dia pasti menghajar kita habis-habisan. Karena itu, Bapak Ibu, poin pertama, kalau mau menyembah Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Hari ini siapapun bisa jadi berhala. Saya mengutip apa yang dikatakan Pendeta Samsul. Apapun yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah itu berhala. Jadi kalau kita mau ke gereja, Bapak bilang jangan ke gereja dulu, Bapak itu berhala. Kalau kita ke gereja, Bapak bilang tentang ayat harus ke gereja minggu depan, Bapak itu berhala. Kalau kita mau pergi gereja dan kemudian anak-anak menangis segala macam dan akhirnya bikin kita ini dan akhirnya kita tidak gereja, itu berhala. Jadi berhala itu apa? Apa saja yang menjadi penghalang di antara kita dengan Allah. Tidak boleh. Bapak Mama hari ini Bapak Mama masih punya berhala, bukan itu. Kita semua akan menyambut Raja Damai besok perayaan Natal dan gereja ini. Tapi sudahkah di antara kita dengan Allah itu tidak ada yang menghalangi? Atau masih ada yang menghalangi? Suami, istri, bapak mantu, mama mantu, mertuan, orang tua, kakak, adik, tetangga, dan lain sebagainya. Atau kita sendiri jadi berhala untuk orang lain. Hati-hati, Tuhan bisa tegur kita. Kalau Israel dia tegur, dia pasti tegur. Kenapa? Karena kita juga umat pilihan. Karena itu kita saat dia pasti tegur. Bertobat. Jangan ada penghalang apapun untuk kita datang kepada Allah. Hari Minggu, hari yang ditetapkan untuk kita beribadah. Bapak Ibu, kadang hari Minggu ini kita bilang minggu ini masih minggu depan dengan hari Minggu. Minggu depan masih ada minggu depan. Bulan depan, minggu depan, 10 tahun depan juga masih ada hari Minggu. Kalau hari Minggu ini tidak ada, tidak datang, tidak apa-apa. Minggu depan masih bisa. Masalahnya aku masih hidup sampai minggu depan kosong deh. Jangan sampai di minggu depan cuma. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan itu cemburu, pasti diajar. Kalau kita lebih menyembah, lebih mengutamakan manusia, harta, kekayaan, keluarga, orang tua, anak-anak dibanding dengan Tuhan. Lalu pelajaran yang berikut yang kita belajar juga adalah ada hukuman bagi orang yang tidak taat, tapi ada pengampunan bagi mereka yang bertobat. Tuhan ajar, ya, hajar habis-habisan Israel, tapi kemudian Tuhan beri pengampunan kalau mereka bertobat. Prinsipnya masih sama, kita pun masih sama. Kalau kita orang percaya berdosa, jatuh dalam dosa, ada ajaran Tuhan, sadar kalau itu ajaran Tuhan, bertobat, maka ada pengampunan, pemulihan yang Tuhan berikan. Lalu kita juga belajar apa dari poin pertama? Kita juga belajar bahwa Allah tetaplah Allah yang memelihara, yang menyertai umatnya sekalipun mereka ada dalam berbagai tantangan. Tadi itu ada kesuraman kan? Tadi itu karena direndahkan. Apakah Allah meninggalkan mereka? Tidak, Allah tidak meninggalkan mereka. Bahkan sampai ending di mana Israel dibuang ke tanah Babel, mereka menangis. Di Babel itu ada banyak sungai-sungai. Mereka duduk di tepi sungai-sungai Babel itu. Kemudian mereka menangis seolah-olah Tuhan tidak ada bagi mereka. Seolah-olah Tuhan menutup mata terhadap penderitaan. Kenapa mereka bangsa tidak Tuhan? Tapi Tuhan bawa pergi menyiksa mereka di tanah Babel sana. Mereka hidup dalam penderitaan luar biasa. Mereka menangis sejadi-jadinya, mengingat Israel, mengingat Yerusalem yang sudah dihancurkan. Apakah Tuhan tidak ada kepada mereka saat itu? Tidak. Tuhan ada
belajar bahwa dalam segala situasi dan kondisi kita, Tuhan Dia tetap ada. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi yang kita alami, apapun situasi yang kita alami, bahkan mengakhiri tahun ini, masing-masing kita punya rumah tangga kan, masing-masing kita punya pergumulan kan, kita punya pergumulan tahun ini kita bisa lewati dengan baik puji Tuhan. Tahun depan bagaimana? Apalagi pemerintah sudah mau kasih naik pajak lagi, segala sesuatu bahan makanan pun dapat pajak. Bagaimana dengan hidup kita? Masalah kan? Situasi seperti ini persoalan kan bagi kita. Tapi apakah Allah tidak menyertai kita? Sorry, Dia ada dan Dia menyertai kita. Sekalipun Dia izinkan persoalan itu ada, sekalipun Dia izinkan masalah itu ada, seperti Israel, tapi Dia tidak meninggalkan, Dia tidak membiarkan, Dia ada bersama-sama. Karena itu jangan tinggalkan Dia, jangan tidak setia kepada Dia, karena di dalam segala kondisi hidup kita, Dia setia bagi kita. Itu poin pertama. Yang kedua, kita belajar dari teks firman Tuhan kita adalah Raja Damai yang dijanjikan. Setelah ada kesurangan, setelah ada kengerian yang begitu luar biasa terjadi kepada tanah Zebulun dan Naftali, umumnya kepada Israel pada saat itu, dihancurkan oleh kerajaan Asyur, dipimpin oleh raja yang jahat. Lalu kemudian ada harapan, bukan saja harapan kepada pemulihan dari Israel, tapi juga ada janji tentang seorang yang akan lahir. Di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6 itu jelas, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini kita itu siapa? Konteksnya Israel pada saat itu. Tapi kemudian kita ini konteksnya hari ini orang percaya. Orang percaya itu siapa? Semua orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Garis bawah ini ya Bapak Mama, hanya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janji ini datang kepada mereka. Siapa? Seorang anak lahir untuk kita, lahir untuk betul, datang untuk betul orang-orang yang hina dan berdosa itu. Dia itu diberikan oleh siapa? Dari Allah kepada manusia berdosa kita. Kalau dia diberikan untuk kita, apa yang perlu kita lakukan? Ada seorang yang mengatakan begini, sekalipun harta hilang, sekalipun manusia meninggalkan, tapi kalau ada Kristus bersama-sama, itu lebih dari cukup. Karena kita menemukan ini, di sini dia lahir untuk kita, dia diberikan Allah untuk kita. Siapa dia? Dia itu adalah seorang raja yang datang dari keturunan Daud. Ini jelas sekali, dia raja dari keturunan Daud. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaan. Berarti yang datang ini juga raja dari keturunan Daud. Dia akan memerintah seperti apa? Ayat 6 bilang, dia akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Berarti pada saat itu Allah sementara memberikan kekuatan kepada Yesaya membandingkan raja-raja yang ada saat ini, mereka bukan raja-raja yang hidup dalam keadilan, mereka tidak menerapkan keadilan, mereka tidak hidup dalam kebenaran. Tapi nanti seorang putra yang Allah berikan itu, dia raja juga dari keturunan Daud, dan dia melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kerajaan. Wih, luar biasa. Dia siapa? Gelarnya begitu spektakuler, penasihat. Anjay, seorang penasihat yang luar biasa. Penasihat kita tahu kan, kalau di dalam pengacara, kalau kita mengalami suatu kasus persoalan, kita butuh yang namanya pengacara, penasihat untuk kita